Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog gua Febrian Muhammad Iqbal, driver online. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Mungkin udah hampir berapa hari gua nggak bikin vlog gitu. Jadi hari ini tanggal 10 bulan Mei. Hari ini hari genap dan gua habis nganter istri gua dari Bekasi ke kantornya di Tomang. Sampai di Tomang gua nggak bisa kemana-mana karena harus udah kena gage bro. Kalaupun ada dapat orderan itu pasti harus muter-muter jemputnya, dan itu aduh. Ya udah akhirnya gue putuskan untuk standby aja di parkiran kantor bini nih di daerah Tomang. Oke, hari ini gue pengen angkat isu. Yang pertama adalah hadirnya layanan baru berupa GrabCar Premium. Sebenarnya nggak baru sih, udah lama, tapi unitnya benar-benar aduhai loh. Unitnya itu adalah Innovazenic terbaru. Nah, jadi tapi ya gitu, dia mobilnya hanya melayani di bandara saja. Jadi dari bandara drop, turun ke bawah, naik lagi ke bandara, turun lagi ke bawah, naik lagi ke bandara. Dia nggak akan terima orderan di daerah pinggir, menerima orderan di luar kecuali naik ke bandara orderannya. Nah, ini penampakannya Innovazenic. Terus selanjutnya itu mobilnya itu tidak bisa dibawa pulang. Jadi setiap hari harus balik ke pool. Gue lupa pool 56, pool BSD apa pool Cinere, di antara itu deh kalau nggak salah. Kayaknya sih pool BSD ya, karena bareng sama Hyundai Ioniq yang buat taksi elektrik itu teman-teman. Jadi kalau ada yang minat silakan hubungin Om Ojai buat menjadi supir GrabCar bandara. Mobilnya Innovazenic, tapi ya itu mobilnya itu nggak bisa dibawa pulang, lu harus balik ke pool tiap hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain, silahkan hubungin Om Ojai. Nomornya di mana? Nanti nomornya gue kasih di belakang ya. Pasal gue udah bolak-balik kasih nomor telepon Om Ojai, masih aja ada yang nanya, "Bang, nomor teleponnya berapa? Bang, nomor telepon Om Ojai berapa?" Kan ada tuh di video-video gue sebelumnya ada. Terus selanjutnya, ini yang agak sensitif ya. Jadi kemarin itu pihak TPI itu, Grab itu melakukan kebijakan baru, yaitu pemasangan stiker GrabCar ya, berdasarkan klasifikasinya. Ada GrabCar Plus, ada GrabCar Hemat. Itu di bodi samping kanan dan kiri depan, di pintu ya, di pintu kanan dan di pintu kiri depan. Tuh. Pemasangannya contohnya seperti ini nih, contohnya nih ya. GrabCar. Aduh, kenapa jadi dipasangin stiker kayak gitu ya? Gue bingung juga dengan kebijakannya. Setelah gue konfirmasi ke pihak pihak TPI ya, perwakilan dari TPI, dia bilang ya alasannya supaya mobilnya digunakan untuk peruntukannya gitu. Gue bingung definisi untuk peruntukannya apa ya? Kan peruntukannya tetap buat online gitu kan, buat nyari duit gitu kan. Terus kenapa ya? Mungkin banyak dari teman-teman online yang pakai unit SR atau unit sahabat rental itu digunakan untuk aplikasi lain bro. Contohnya buat aplikasi Gokar ya kan. Karena bagaimanapun kayaknya rental via SR tuh paling murah deh buat mobil taksi online dibandingkan GoFleet ya. Lebih murah di SR. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin biar apa ya, kayak antisipasi kali ya, supaya mobilnya itu dipakai buat Grab aja gitu. Karena kan ya hubungan kerjasama antara TPI dan Grab itu tujuannya untuk melancarkan pelayanan di aplikasi GrabCar, bukan di aplikasi lain. Cuman realitanya banyak dari teman-teman yang dia pakai mobil SR tapi buat tarik aplikasi lain. Tuh teman-teman. Terus kalau dari kacamata pribadi lu gimana bang? Kalau dari kacamata pribadi gua, pemasangan stiker di mobil SR TPI itu
belum ada urgensinya sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih belum ada urgensinya, karena satu, ya balik lagi ke apa, perusahaan, visi dari perusahaan itu kan sebenarnya tujuannya itu kan untuk apa ya, sebagai aplikasi ini tuh sebagai wadah pemilik kendaraan untuk menghasilkan uang gitu. Dimana pemilik kendaraan itu kan awalnya kan kendaraan pribadi ya kan, awalnya tuh kendaraan pribadi. Jadi kalau menurut gue tuh dengan dipasangnya stiker di badan mobil SR, bukan mobil pribadi ya, kalau mobil pribadi nggak, kayaknya sih nggak, katanya sih nggak dipasang, cuma mobil SR doang. Itu kalau kata gue sih kayak mengurangi privacy lah gitu. Ya kan kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya tujuannya orang gabung ke SR kan kadang motivasinya beda-beda. Ada yang niat kerja, ada yang cuman buat kelihatan punya mobil di mata tetangga, ada yang penting di rumah tuh ada mobil nongkrong gitu. Ada mobilnya mobil rental. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi kalau kata gue, satu yaitu karena visi perusahaan itu awalnya adalah untuk mewadahi pemilik kendaraan dan penumpang yang membutuhkan kendaraan. Jadi masih ada unsur privasinya, ada unsur pribadinya. Sekarang enggak. Dengan SR itu ya jadi ketahuan sama tetangga. Ya tadi gue pikir dia kerja kantoran, totonya supir online. Gitu Pak. Terus yang kedua itu dengan adanya stiker itu, gue ngerasanya ya jadi mengurangi pendapatan asli. Karena apa? Di beberapa, ya kan kita nggak tahu, kita mungkin punya langganan ya, punya langganan penumpang yang udah biasa kita jemput offline ya kan, nganterinnya ke komplek militer, jemputnya di komplek militer, itu udah fix gak akan boleh lagi lu masuk ke dalam. Karena kan di situ tulisannya taksi online, ojek online dilarang masuk. Udah ada stikernya lagi, GrabCar. Udah fix lu nggak bakal bisa masuk, hilang lu. Lu pasti harus tunggu di luar, nggak boleh tunggu di dalam, kecuali lu dapat referensi ya dari atasannya gitu. Tapi gua rasa sih nggak mungkin sih, nggak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun mobilnya dipakai untuk, kan niatnya supaya penuntukannya ya, tapi kan kalau misalkan ternyata mobilnya dipakai buat hal-hal yang tidak benar gitu kan. Misalkan nih mobilnya ugal-ugalan, kan bisa buru-buru nih, penumpangnya minta buru-buru kan, Pak buru-buru Pak ke bandara, ya udah ngebut kan, ngebut, zigzag, amit-amit kalau nggak ada, ya misalkan syukur nggak ada apa-apa ya gitu kan, nggak ada kendara, nggak ada senggolan, nggak ada crash gitu kan. Terus tapi dilihat sama orang, wah mobilnya mobil GrabCar tuh, ugal-ugalan membahayakan pengendara lain, kan bisa seperti itu. Atau amit-amitnya lagi, parahnya lagi, mobilnya laka gara-gara buru-buru sama customer, ya kan? Atau bannya meledus, terus mobilnya guling, kelihatan di bodinya mobilnya GrabCar. Aduh, agak kontroversi sih. Pemasangan ini agak kontroversi dan ini menjadi hot topic di grup SR. Karena bagi gue, aduh sayang sih. Dan kalau kata teman-teman, enggak nanti lo jadi bebas gage, kagak mungkin, nggak mungkin lo bebas gage. Gage itu bukan, ganjil genap itu bukan dilihat dari mobil ini buat taksi online apa, bukan. Jadi stiker itu hanya penanda, bukan sebagai apa ya, validasi validnya orang itu bebas gage apa enggak gitu loh. Yang membebaskan gage itu ya plat nomornya. Kalau nggak plat nomor kuning, plat nomor hitam garis biru, atau mobil listrik, nah itu baru bebas gage. Jadi kalau kata orang bilang bebas gage, nggak mungkin gitu. Terus menurut lu gimana bang terbaiknya? Kalau menurut gua ya, ketimbang mobil itu apa ya, pakai stiker kayak gitu yang bikin polemik. Kalau kata gue pribadi, mendingan itu mobil di plat kuningkan sekalian, mobil SR, supaya dia itu benar-benar bebas gage. Dan gue yakin semua driver akan merasakan benefitnya lebih ketimbang
lu dipasangin stiker. Lebih baik pasang plat kuning sekalian ketimbang plat hitam tapi pasang stiker. Itu benefitnya lebih berasa lu pakai plat kuning sekalian. Karena apa? Lu akan bebas ganjil genap gitu. Lu akan bebas ganjil genap dan itu bakalan menambah potensi pendapatan. Setiap hari lu bisa masuk ke Jakarta. Karena ya tetap Jakarta sebagai magnet dari driver taksi online gitu. Secara tarifnya Jakarta lebih tinggi dibandingkan tarif dari Bekasi atau tarif dari Depok, dari Tangerang gitu kan. Beda deh bro. Lu dari Jakarta ke Bekasi sama dari Bekasi ke Jakarta itu murah banget. Dari Bekasi ke Jakarta itu murah banget, murah. Apalagi kalau misalkan lu nyebrang dari Bekasi ke Tangerang, itu murah banget. Kayak gue kemarin dapat segini nih dari Bekasi ke Tangerang tuh. Cuman segitu. Bersihnya tuh cuman 220.000. Bukannya gue nggak bersyukur ya, tapi perjalanan 2,5 jam bro. Aduh, macetnya ampun-ampunan ya. Oke, itu aja video singkat gue kali ini. Hot topiknya adalah seperti itu. Ya, buat teman-teman yang sudah pakai SR, sabar-sabar ya nanti kalau diomongin sama tetangga. Ya, gue pikir kerja kantoran ternyata server online. Biarin aja bro, terserah orang mau ngomong apa. Yang penting tiap hari dapat cuan halal. Oke, jangan lupa terus subscribe channel gue. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe channel gue supaya gue lebih semangat untuk memberikan konten atau memberikan informasi mengenai dunia taksi online. Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi ketika gue mengupload video baru atau informasi baru. Like video ini, terus share ke teman-teman atau saudara yang membutuhkan informasi tentang dunia taksi online. Oke, itu aja. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.